Part kedua. Oke, saya sengaja cepat atau laju buat videonya karena di sini banyak sekali yang request. Oke, langsung mulaikan saja. Jadi di sini beberapa jam lepas saya lihat postingan Kakak Sri Dewi. Saya udah tengok sedikit video ini. Saya ingin sekali mengomentari postingan abang-abang ini. Entah siapa, saya pun tidak kenal. Oke, so yang viral sekarang, yang tular di media sosial sekarang is that Malaysia will be under attack. Okay, Malaysia akan jadi sasaran. I mean 5 of the countries, salah satu termasuk Turkey, dan Malaysia adalah satu sasaran. Mungkin Israel akan claim war dengan Malaysia. Okay, so ini bukan bab saya as a Hindu, ini bukan bab saya. Tapi bila orang nak attack Malaysia, saya sebagai Hindu di Malaysia terpaksa melontarkan soalan kepada kerajaan. Okey? You faham? Jap. Kenapa sih abang itu reaction video ini? Gini kawan-kawan ya. Ketika saya play video ini menarik. Karena ya belum apa-apa si abang ini ya wajar ya, kita beda akidah, beda agama. Sudah ibaratnya sudah takut dulu kawan-kawan ya. Padahal kita tahu ya negara si Laknatullah itu cupu, beraninya di kandang saja. Kalau di luar kandang saya yakin macam kerupuk kena air. So jadi ke tak jadi, tapi kenyataan sudah diberi, Malaysia akan jadi sasaran oleh Israel kerana funding. Baru ancaman saja dia udah kelabakan. Okay. Si abang ini tak nak cakap pasal bab tu lah. Yang I tanya sekarang untuk kaum-kaum I sekarang lah, di Malaysia ni, how safe are we? Maksud saja keselamatan diutamakan, right? How about our weaponologies? Weapon system kita macam mana? And saya ingin lontarkan kepada soalan ni kepada kerajaan dan Angkatan Tentera Malaysia kita. Saya bukan nak provoke ke, saya bukan nak mempersendakan apa. Ini isi hati saya, soalan rakyat sekarang yang tengah tanya. Kalau Israel betul-betul lah mengisytiharkan perang dengan Malaysia, how good are we? Saya ingin tanya sekali lagi. Okey, kalau Israel dah ikhtiar nak perang dengan Malaysia, kita Angkatan Tentera Malaysia boleh tak mengatasi senjata-senjata yang teknologis yang sekarang? Bisakah tentara Malaysia mengatasi senjata-senjata Israel lah, kalau diperjelas ya? Kita ya sebagai pemikiran orang muslim berbeda dengan dia ya. Sejelaslah kita beda akidah, beda agama. Kalau pemikiran orang muslim, sekuat apapun, secanggih apapun senjata Israel, kita tidak akan pernah takut karena kita punya Allah dan saudara muslim lainnya. So, kenapa kita takut? Kalaupun kita berperang, kita dijamin insya Allah meninggal secara syahid karena kita melawan Zionis. Kalaupun ada seorang muslim beragama Islam ketika negaranya diserang Zionis diam saja, itu namanya apa? Kalian bisa jawab lah kawan-kawan ya. Sekarang yang Israel ada, boleh tak kita mengatasi? Salah senang ceritalah, boleh ke Angkatan Tentera Malaysia? Ya wajar, kita beda akidah, beda agama. Israel, keyakinan kita beda. Kita punya senjata cukup kuat ke? And meragukan latihan and everything that's meragukan trained to Angkatan Tentera Malaysia. Do you think, I'm asking government, and same goes to Angkatan Tentera Malaysia, kuat ke kita? Boleh tak kita mengatasi? Gini bang ya, saya ingin jawab panjang nih video dia.
Gini Bang ya, logikanya negara Palestina sebesar apa sih? Kalau dihitung-hitung ya, Palestina itu sebesar negeri Perlis. Kecil ya kan? Akan tetapi tidak seimbang lawannya dengan Israel yang ibaratnya kekuatannya itu disokong atau didukung oleh negara besar. Salah satu contohnya negara adidaya macam Amerika Serikat. Akan tetapi hingga saat ini dapat tak? Tak dapat. Nah, itu logikanya. Itu contohnya. Apalagi Malaysia berkali lipat. Lepas tuh tetangganya Indonesia Muslim pasti akan membela. Brunei akan membela. Turki akan membela. So, kenapa dia takut duluan? Ya wajar sih. Ya wajar. Kita kan beda agama, beda akidah. Kita harus hargai itu. Drone ke, bom ke, whatever lah. Air Force strike ke, drone attack ke. Boleh tak kita mengatasi? Kita ada tak? Saya mau ketawa loh. Kalau ada, as a Malaysian, this is, you see ya, benda ni sudah pergi ke high peak tau. Sampai this thing, and people dah mengisytiharkan, Israel dah isytiharkan benda ni nak war dengan kita. So, please do a press statement, Angkatan Tentera Malaysia, how good are we? How good is your weapon system? Ini semua you kena beritahu. So that masyarakat will think. And this is, I mean, ini dah teruk tau. Seriously dah teruk tau. Fikir sikit lah masa depan Malaysia kita. Kita kena fikir masa-masa generasi anak muda kita. Dah lah ekonomi teruk, COVID dah melanda. One day government's loss COVID was 2.4 billion per day. Calculate berapa dah rugi KWSP ini. Kalaulah just imagine just one drone strike to whatever place in Malaysia, fikir sikit lah, kita akan balik ke zaman kuno. So benda-benda perang ni kita kena fikir. Bukan setakat cakap kita war dalam Facebook ke social media. Cuba fikir benda-benda banyak boleh efek. Cara orang boycott ke. I'm not, saya India, saya Hindu di negara Malaysia, saya memang tak ambil pasti. Bila Israel dah cakap nak strike kat Malaysia, saya sebagai Hindu, saya ingin menyuara. Orang boycott. Berapa pekerjaan, peluang pekerjaan kepada anak muda kita yang they lost. Don't talk about boycott lah. Please think about our future lah. Sekali lagi I'm gonna ask again. How good are Malaysian army? How good is our weaponology system, weapon system? Can we defeat Israel or not? This is the question that going through in every people's mind in Malaysia. So please give a press statement. Okay? Thank you. Intinya ya, si abang ini ketakutan. Kalau Israel menyerang Malaysia, ekonomi tambah turun, bakal balik lagi ke zaman batu. Kalau kita pemikiran orang Muslim, biarlah negara kita teruk ekonominya, bahkan balik ke zaman batu, asal kita bisa melawan penjajah Zionis laknatullah itu. Kita berhak loh memboikot barang-barang macam yang ibaratnya menyalurkan dana ke Israel. Logikanya ya, kalau kita contoh beli ayam ke jenama lah, saya tidak perlu sebutkan. Lepas tuh keuntungan dari dia berniaga ayam itu pasti keluar, karena itu kan merek atau jenamanya itu bukan tepatan, akan tapi luar. Otomatis dana yang mereka kumpulkan dari keuntungan itu larinya kemana? Larinya pasti tidak jauh ke Zionis. Selama ini kita salah, ketergantungan sama produk luar. Padahal produk tepatan juga tidak kalah bagus. Sama saja kalau kita beli produk-produk luar itu sama aja kita menyokong si Zionis. Oke, si abang ini juga cakap kalau misalkan kita boikot produk-produk luar, akan ada imbasnya ke pekerja. Pasti ramai yang akan kehilangan pekerjaan. Menurut saya atau prinsip saya, taruhlah biarlah orang yang kehilangan pekerja itu yang bekerja di jenama tersebut 15.000 atau 20.000 daripada nyawa orang-orang Palestina yang sudah melayang itu udah berapa dari dulu hingga sekarang. Kalaupun tidak kerja di restoran jenama luar, tidak akan mati.
Rezeki Allah itu luas, masih banyak pekerjaan yang lain. Bukan hanya kerja di kedai-kedai, restoran, jenama luar. Bukan. Kenapa kita takut? Kita masih ada Allah ya. Itulah logiknya kawan-kawan ya. So, kenapa kita takut? Demi membela saudara kita di Palestina. Kesimpulan video ini semua adalah si abang ini merasa ketakutan. Dan si abang ini salah sih meragukan tentara Malaysia. Harusnya itu disokong, kan warga negara Malaysia. Saya aja bukan warga negara Malaysia, menyokong tentara Malaysia. Kita sama-sama berdiri melawan si Zionis. Kenapa kita takut? Rezeki sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Kan ada dalilnya. Tidak akan dimatikan seorang itu sebelum rezekinya terpenuhi. So,